Recording in progress. Oke. Nah, ini ada kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu yang merubah posisi ya. Yang merubah posisi ya, yang mengakibatkan adanya perpindahan ya. Ini ada kecepatan ya. Perubahan posisi setiap waktunya itu namanya kecepatan. Lambangnya apa lambangnya? Lambangnya V gini ya. Ini satuannya meter ya. Ini juga kecepatan, nanti juga kita nantilah di slide selanjutnya ada kok yang tentang kelajuan juga ya. Nah, ini kecepatan. Nah, yang ketiga nih, ternyata kecepatan ya kalian juga udah tahu lah ya, kecepatan itu bisa berubah. Apa sih yang merubah kecepatan? Ternyata yang merubah kecepatan itu ada yang namanya percepatan ya. Percepatan ini yang merubah kecepatan. Kalau kalian ngomongin percepatan gravitasi, bayangin ya ada benda jatuh ya dari ketinggian tertentu ya. Semakin lama dia jatuh, maka kecepatannya akan semakin tinggi karena percepatan ini, percepatan gravitasi yang tadi Ibu obrolin ya, itu menambah kecepatan ya, merubah kecepatan. Ini percepatan ya, percepatan. Tapi kita ngomongnya secara general ya, bukan hanya percepatan gravitasi ya. Ini percepatan lambangnya A, ini satuannya oh salah ini. Sorry. Kecepatan. Percepatan satuannya meter per second nggak, Bu? Iya. Siapa yang ini? AB bukan sih? Kuadrat ya, Bu? Siapa sih tadi? AB. Oke, thank you AB ya. AB. Thank you AB. Benar, tadi Ibu di sini lupa meter per sekon ya. Kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Thank you AB. Nah, ini ada posisi kecepatan. Meter per second, Bu. Siap. Hah? AB kan yang bicara? Siap, Bu. Benar ya? Siap. Oke, yang selanjutnya ini ada hal yang penting juga. Kalau kalian nonton Loki, tahu Loki? Ini ada satu hal yang penting Siap, tahu, juga. Guys. Itu kita akan ngomongin tentang waktunya juga ya. Kenapa sih Bu waktu? Karena segala sesuatu hal itu ya terikat sama waktu. Waktu ini merupakan dimensi keempat. Nah, setelah ada dimensi X, Y, Z, nah ada juga dimensi waktu ya. Nah, dimensi waktu. Jadi segala sesuatunya terkait dengan waktu ya. Berpindahan juga, ketika berpindah pasti dihitung juga berapa sih lama perpindahannya sehingga kita bisa mencari kecepatannya. Ini waktu ya, kalau yang semuanya terikat dengan waktu, hanya ada satu yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Siapa sih? Sylvie ya. Karena dia punya apa? Yang di tangan itu yang untuk ngatur. Gak canda, guys. Ketuanya Sylvie. Sylvie kan yang si ini? Yang perempuannya? Iya. Kan dia Ya, yang megang itu kan, ya. yang megang apa namanya? Pengatur waktunya. Iya, Bu. Oke, nah ini waktu. Nah, tapi ada juga satu nih yang terakhir nih. Ada ini juga penting banget kita akan ngomongin di gerak. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya fisika itu pakai bahasa apa untuk membahasai? Kan fisika itu sebenarnya konsep-konsep ya. Tapi fisika ini menggunakan bahasa apa sih sebenarnya untuk menjelaskan konsep-konsepnya? Bahasa Latin, Bu. Bahasa Latin. Siapa bilang bahasa Latin? Carlo. Ada lagi yang mau menjawab bahasa apa? Bahasa Yunani. Yunani, Bu. Bahasa Yunani. Siapa bilang bahasa Yunani? Poltekos Bandung. Kahai Bu, itu ini pakai laptop bapak saya. Siapa tadi? Carlo terus? Kahai Bu. Hah? Kahai. Kahai teh saha tuh? Hoiru. Oh, Hoiru. Ntar dulu ya, ini loading laptop ibunya. Bisa kalian lihat loading? Oke, Hoiru ya. Ternyata ya fisika ini menggunakan bahasa apa? Bahasanya bahasa matematis. Bahasa matematis sehingga ya bahasa matematis sehingga kita itu nggak akan lepas dari yang namanya rumus gerak lurus. Nah,
Tapi kalian nggak usah, lah Bu ketemu rumus, tidak. Kalian tidak bisa menghindari rumus, karena ini bahasa dari fisika. Bagaimana kita mengkomunikasikan? Bagaimana kita mengkomunikasikan konsep-konsepnya kalau bahasanya kita hindari. Jadi ini tuh temennya fisika ya. Jadi dia baik kok, dia baik. Ibu udah tahu dia baik ya. Nah, ini dia yang akan kita apa namanya? Yang akan kita ya ulik-ulik lah ya selama pelajaran gerak lurus ya. Oke. Next. Nah, apakah itu gerak? Gerak tadi udah ya, ini perubahan posisi ya. Tapi dia perlu acuan ya, kan kita sudah belajar vektor. Bagaimana maksudnya acuan itu penting karena untuk mengukur perpindahannya arahnya kemana, kayak gitulah ya. Ada chat. Kue sus nggak pakai kue. Alah sih, ibu nggak ngerti ya Allah, ibu berasa tua deh Carlo. Udah. Nah di sini ya ada ilmu tentang ilmu yang mempelajari gerak ya, ada ilmu yang mempelajari gerak. Yang mempelajari gerak ini disebut mekanika. Yang mempelajari gerak tentang mekanika ya. Nah, di sini ini sudah dibagi dua untuk kelas 10, ada dinamika, ada kinematika. Yang kita pelajari di semester 1 itu tentang kinematikanya. Kinematika ini mempelajari pure hanya pergerakan benda. Jadi kita hanya mempelajari pergerakan benda di semester ini ya. Nanti di semester 2 barulah kita akan belajar kenapa benda itu bisa bergerak ya. Nanti ngomongin hukum Newton, ada gaya dan yang kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pure hanya belajar tentang geraknya saja ya. Oke. Nah, ini tadi udah ya posisi, jarak dan perpindahan. Ada posisi, ada jarak, ada perpindahan ya. Udah tahu kalau jarak itu dia besarannya skalar dan perpindahan dia vektor ya. Contohnya di sini Ibu mau ingetin kalian kembali ya, Contohnya ini di sini ada Rafli ya, Rafli ngajak Ratu untuk hangout bareng. Nah ya, ternyata Rafli itu contohnya di sini ini rumah Rafli ya, rumah Rafli, di sini rumah Ratu ya. Nah, Rafli itu pergi ke rumah Ratu untuk jemput Ratu. Ternyata ya Rafli itu pas nyampe rumah Ratu, Ratunya udah pergi sama Galang. Wah, parah nih. Akhirnya Rafli kecewa dan Rafli balik lagi ke rumahnya ya. Nah, kayak gini. Anggaplah ya jarak dari rumah Rafli ke rumah Ratu itu 200 meter. Oke. Nah, Ibu langsung aja kasih tahu di sini karena dulu udah pernah. Untuk perpindahannya, dikarenakan Rafli itu pergi terus pulang lagi ya. Anggaplah ini titik 0, maka perpindahannya data X-nya dia 0. Kenapa? Kenapa kok 0? Karena tidak berpindah ya, di rumah tetap aja di rumah gitu ya, gara-gara Galang ya. Oke. Jadi bisa ditulis ini X akhir dikurangi X awal ya. Untuk mencari perpindahannya ya. Nah, sedangkan untuk jaraknya ternyata walaupun dia tidak berpindah ya, tapi tetap aja Rafli menempuh jarak tertentu. Jaraknya itu dia 400 meter ya. Kalau jarak itu dia panjang lintasannya. Karena dari sini ke sini 200, kalau bolak-balik berarti 400 meter. Bisa dipahami ya? Rafli jangan kecewa ya. Bu. Lah kok saya, Bu? Oke. Nah, ini ada kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya Rafli mengset. Di sini kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya Ibu juga udah pernah jelasin waktu di vektor. Nah, di sini kalau biar lebih mudah ya, ini penjelasan mudahnya. Ini kelajuan kecepatan. Kalau kalian ngomongin tentang bahasa ya, pakai bahasa Inggris, kelajuan itu dia speed. Oke. Speed, kalau kecepatan ini velocity ya. Kalau speed itu bisa dilihat oleh speedometer. Nah,
Makanya speedometer ini mengukurnya kelajuan ya. Dari speed ini speedometer. Kalau kecepatan dia velocity ya, tergantung perpindahannya ya, lihat. Kecepatan ini Bedanya apa sih? bedanya apa? Kalau Bedanya. kecepatan tergantung perpindahan. Kalau kelajuan tergantung jarak. Makanya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat lagi tadi ini jaraknya 400, kalau perpindahannya 0, nih. Contohnya ya dari Rafli ke Rumah Ratu terus balik lagi itu memerlukan waktu 3.600 detik ya, 1 jam. 1 jam ya, 1 jam. Maka di sini atau 3.600 detik ya. Maka nanti di sini bisa dicari V-nya V apa ini? V kelajuan. Ini bisa dicari lajunya. Lajunya itu bisa dari membagi 400 dibagi 3.600 second. Ini meter. Nah, tapi kalau ini bagaimana? Lihat, perpindahannya 0. Maka kecepatannya itu 0 dibagi 3.600. Hasilnya 0 juga gitu ya. Ini perbedaannya ya, kecepatan dan laju ya. Kecepatan dan laju bedanya di situ ya. Tergantung perpindahan, ini tergantung jarak. Tadi siapa yang nanya apa bedanya? AB, Bu. AB. Lagi ngambis, Bu. Oh, lagi ambis. Harus ambis. Mantap. Siap. Terus ambis lah. Oke. Ini dia yang selanjutnya ini percepatan. Nah, kalau percepatan ini dia kan tadi yang nambahin kecepatan ya. Bu, gimana sih nambahin kecepatan ya? Kalau kalian lihat apa ya? Setiap mobil itu mereka memiliki percepatan yang berbeda. Contohnya mobil Avanza dibandingkan dengan mobil Lamborghini gitu. Nah, itu kan dalam persekian detik Lamborghini itu ketika digas barengan sama Avanza itu Lamborghini langsung bisa punya kecepatan yang tinggi karena percepatannya juga tinggi. Atau lebih simpelnya, percepatan ini bisa kita rasain ya. Contohnya Carlo gitu ya, jangan Carlo mukanya masih ini masih cute. Kita lihat ya. Oh, AB aja lah. AB nyetir mobil gitu ya. AB nyetir mobil. Mau nyetir mobil awalnya dengan kecepatan yang konstan, tiba-tiba AB tuh neken gasnya, mau nambahin kecepatan ya. Mau nambahin kecepatan. Nah, ketika nambahin kecepatan itu badannya akan tersentak ke belakang. Ya. Itu karena ada perbedaan kecepatan. Nah, itu salah satu yang kalian rasain ketika ada percepatan. Percepatan itu ya yang kayak gitulah. Ya kalau Bisa kalian dirasakan dirasain ya, Bu ya? ya bisa dirasain. Kalau contohnya bisa dirasain percepatan. Kalau kalian loncat pasti turun lagi ke bawah karena ada percepatan gravitasi. Nanti itu mah beda lagi ya. Beda lagi. Kita kan masih ngobrolin pergerakan ya. Belum kenapa sih benda itu bergerak? Belum. Ya. Thank you. Tadi siapa yang bilang yang bisa dirasain? AB lagi deh perasaan. AB lagi ambis nih. Menggebu-gebu AB. Panas ini udah panas. Enggak ya? Siap, Bu. Oke. Nah, ini percepatan. Oke. Coba turunin ke bawah. Nah, di sini dia ini gerak lurus ya, ini gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi dua, ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Ya. Coba kalian perhatikan ini dari slide yang Ibu punya. Apa perbedaan yang mencolok? Aduh. Perbedaan yang mencolok dari kedua gerak lurus ini. Percepatan dan Kalau perlambatan. GLBB Oke, ada Carlo percepatan gimana? dan perlambatan. Carlo? Kalau GLB nggak ada percepatan dan perlambatannya, jadi dia stabil, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Tadi Udah dijawab, Bu. ada 2 orang. Rifki gimana, Ki? Saya tuh udah dijawab, Bu. Oh iya. Ya udah. Siap. Yang paling mencolok ya, yang paling mencolok ini memang kalau di GLB ini tidak ada percepatan dan perlambatan. Yang artinya kalau nggak ada percepatan dan perlambatan, kelajuan dan berubah, Bu. kecepatan apa?
Siapa yang mau jawab? Ibu yang mau jawab. Kelajuan dan percepatannya ini akan konstan ya, akan tetap tidak bertambah karena nggak ada percepatannya. Begitu guys. Simple ya. Udah beres. Enggak lah. Nah, di sini ini gerak lurus beraturan. Ini sebenarnya kalian udah pelajari di SMP. Ya, tadi Ibu sudah katakan juga kalau dia kecepatannya konstan, tetap ya, V-nya tetap, V awal sama dengan V akhir gitu ya. Ini percepatannya dia 0, tidak ada percepatan, sehingga, nah ini nih, delta X atau perpindahannya akan sama dengan kecepatannya dikali waktu. Atau kalian ini waktu di SMP sering sebutnya dengan S sama dengan V dikali T. Ya, masih ingat? Masih ya. Delta X ini perpindahannya. Perpindahan, yang ini itu kecepatan, yang ini waktu ya, ini perubahan waktu sebenarnya. Ada delta. Waktu. Nah, kalau ini Bu kok ada ini sih? Nah, ini sebenarnya simpel aja. Ini itu tidak semua pergerakan itu dimulai dari 0. Ya. Ada kemungkinan dia itu dimulainya dari angka tertentu. Makanya di sini dikasih posisi awalnya, atau itu sebenarnya sama aja, S sama dengan bla 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 ditambah V dikali T. Nah, di sini S-nya S0 gitu. S0 itu posisi awalnya, ya, ini posisi awal. Wah, Rifki langsung jeduk-jeduk. Posisi awalnya ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini ini harus oke, perhatikan semuanya, perhatikan. Ini akan sangat penting ya. Semua pelajaran Ibu memang penting, ibunya juga penting, mohon maaf. Gerak lurus beraturan ya. Ini kalian bisa lihat titik-titik sebelah sini ya. Titik-titik sebelah sini dari satu titik ke titik lain dia sama jaraknya. Sama jaraknya, panjangnya sama ya, jaraknya sama. Itu dikarenakan apa? Dia perpindahannya konstan. Kenapa konstan? Karena kecepatan perpindahannya dia sama ya setiap waktunya. Nah, kalau kita ambil grafik ya, di sini ada 3 grafik ya. Di sini X bukan X min T ya, ini tuh ya. Ini itu perpindahan terhadap waktu. Posisi bolehlah, jangan oke lah. Posisi terhadap waktu ya. Posisi terhadap waktunya dikarenakan dia walaupun dia ini kecepatannya konstan ya, tapi kan dia terus berjalan ya. Maka posisinya akan terus bertambah sehingga nanti grafik yang dihasilkan itu akan lurus seperti ini. Miring kalau lurus miring seperti ini membentuk gradien kayak gini ya. Ini itu dipengaruhi sesuatu yang konstan. Apa yang konstannya? Yang konstannya kecepatannya. Bisa dilihat kecepatan, grafik kecepatan, ini kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatan terhadap waktunya dari 0 sampai 15 detik ya. Ini waktu sebelah sini, ini kecepatannya. Dari 0 sampai 15 detik dia konstan. Anggaplah ini di 11 meter per sekon. Lihat konstan kayak gini. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya juga konstan, tapi adanya di 0. Artinya tidak ada percepatan untuk GLB. Oke? Tetesan oli apa? Oh ya, tetesan oli. Iya, benar. Tetesan oli, tapi bahaya itu di jalan ya. Ya, ini percobaan. Carlo pernah praktikum tetesan oli atau ticker timer? Pernah, Bu. Oke ya, bagus. Nah, ya benar. Bener banget, itu ada di ini ya, di UN SMP kalau nggak salah. Kalian nggak UN? UTS, Bu. Oh iya, benar. Nggak UN, Bu. Iya. Oke lah, yang nggak UN, sombong banget. Bentar, nah ini nggak bisa ya. Oke, nah ini dia ya. Tadi GLB, sekarang GLBB ya. Kalau GLBB tadi ada percepatannya. ya. Kalau percepatannya ada, berarti nanti percepatannya tidak sama dengan 0. Dia konstan. Nah,
kecepatannya berubah. Langsung aja ya. Nah, ini ada mangga. Siap, Bu. Ada. Apa ada masalah, Bu? Bentar. Ada orangnya. Enggak, rumah ibu lagi direnov, tapi tukangnya lagi libur. Tapi tiba-tiba ada tukang ke atas. Nah, tapi tukangnya yang lain ya ibu bingung jadi udah amat. Oh, siap, Bu. Oke. Nah, ini dia ada 3 bahasa kata ibu juga ya, matematis itu bahasa yang bisa membahasai fisika ya. Ini ada 3 bahasa ya, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan pergerakan dari pergerakan yang GLBB ya. Oke, boleh Made. Di sini ada yang pertama ini kecepatan. Nah, kalau nggak ada nolnya ini dinamakan akhir ya. Kecepatan akhir. Ini kecepatan awal ya. Ini mah tahu lah ya, ini percepatan. Yang ini waktu ya. Yang ini perpindahan. Oke ya. Dan seterusnya ini mah sama ya. Nah, ini ada 3 bahasa ya yang sebenarnya ini mudah sih, cuma 3 ini akan banyak kasusnya. Tapi kita bisa membahasainya, kita bisa mengerti melalui 3 bahasa ini, 3 rumus ini ya. Ini bisa nantilah kita cobanya mungkin di minggu depan untuk mengerjakan soal ya. Hari ini Ibu pingin konsepnya dulu matang. Izin Bu, Oh, boleh diizinin. Gimana? nanti PPT-nya di-share di GCR kan Bu? Share dong. Emang Ibu nggak pernah share di GCR ya? Siapa yang minta Selalu pernah, Bu. PPT? Ya Bu. Ih, jangan saya. Oh, Rifki. Boleh lah. Thank you, Ki. Bu, ini Iya. bertanya Bu. Boleh, Firly. Itu lambang segitiga itu artinya total Bu. Oh, segitiga ini namanya delta. Thank you ya, ini bagus banget. Ini delta. Delta ini artinya dia ini akhir kurang awal. Gitu ya. Oke? Thank you ya, Firly ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ini dia. Untuk GLBB ada 2 ya, ada dipercepat, ada diperlambat. Ketika dipercepat itu percepatannya positif, ketika diperlambat percepatannya negatif gitu aja lah ya. Next. Nah, ini untuk grafiknya, ini tetesan olinya, tapi jangan tetesan oli lah, serem Ibu. Apa ya? Ticker timer aja ya. Nah, ini dia, lihat, boleh dilihat semuanya ketika GLBB semakin lama semakin jauh. Ini dipercepat. Ingat, ini dipercepat ya. Ketika dipercepat, dia semakin lama semakin besar ininya. Itu mengartikan ya, ini mengartikan kalau semakin lama kecepatannya itu semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah, sehingga perpindahannya pun ya semakin cepat. Nah, untuk grafiknya lihat untuk yang posisi ya, posisi ini waktu di bawahnya ya. Ini posisinya dia jadi kayak gini, neng, kayak gitu ya, agak melengkung. Nah, sedangkan ini untuk grafik kecepatannya, dia miring. Semuanya tolong perhatikan. Dia miring kayak gini, dia miring kayak gini. Kalau miring kayak gini, tadi Ibu udah bilang, itu dipengaruhi sama sesuatu hal yang konstan. Yang konstannya apa? Yang konstannya ini, percepatannya. Percepatannya konstan. Lihat, bisa kalian lihat ini percepatannya, ini anggaplah ini ada di 1,8 ya. Dia konstan dari 0 sampai 15 terus di 1,8 ya, mengakibatkan kecepatannya bertambah dengan dengan konstanan tersebut ya. Kayak ginilah. Ini dia. Terus, nah ini untuk yang diperlambat. Kalau diperlambat semakin lama si titiknya semakin mendekat ya. Dan habis ya. Ini untuk grafik ininya, posisi terhadap waktu, dan ini untuk kecepatannya dia jadi turun kayak gini.
Sedangkan untuk percepatannya lihat. Percepatannya ingat, kalau diperlambat itu perlambatan nanti A-nya itu minus. Minus 2 ini diperlambat. Jadi kalau diperlambat grafiknya itu di bawah 0 ya. Bisa dipahami anak-anak yang baik hati? Oh ya, sisa 1 menit lagi. Oke, thank you anak Agung. Oh Bu, makanya dikatakan berubah ya Bu. Apa yang dikatakan berubah? B. Percepatannya, Bu. Percepatannya berubah? Iya, Bu. Dari kecepatan awal hingga akhir itu makanya semakin cepat perpindahannya juga berubah ya, Bu. Iya, benar. Siap, Bu. Oke, thank you AB.